Shalom adik-adik, selamat sore, selamat berjumpa lagi dengan Om Dani. Puji Tuhan, Om berdoa supaya adik-adik semua dalam keadaan sehat dan diberkati oleh Tuhan. Sebelum kita dengar firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Bapa di sorga, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus, saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan tolong kami, buka hati kami untuk diisi oleh firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Adik-adik, pada minggu yang lalu kita sudah dengar firman Tuhan tentang Saulus menjadi Paulus. Dan pada kesempatan minggu ini, firman Allah akan bercerita tentang Paulus di dalam keranjang. Itu diambil dalam Kisah Para Rasul pasal 9 ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-31. Adik-adik, pada waktu Yesus naik ke sorga, Tuhan pesankan kepada murid-muridnya untuk kembali ke Yerusalem. Pada minggu yang lalu kita sudah tahu ada suatu orang yang begitu jahat kepada orang-orang Kristen, kepada orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, yaitu yang bernama Saulus. Saulus ini dia jahat, dia suka menganiaya orang percaya. Akan tetapi, ketika dalam perjalanannya ke satu kota yang bernama Damsyik, dalam perjalanan ia berjumpa dengan Yesus. Tuhan Yesus menampakkan dirinya kepada Saulus dengan sinar yang begitu terang, sehingga pada waktu itu Saulus rebah dan dia menjadi buta. Ananias diutus untuk menyembuhkan Saulus. Pada waktu itu 3 hari lamanya Saulus mengalami buta dan dia tidak makan dan minum. Firman Allah katakan. Tetapi ketika Ananias datang, dia berdoa menumpangkan tangan kepada Paulus. Saulus bertobat dan dia dibaptis. Kemudian Saulus percaya kepada Tuhan. Dia berkumpul bersama-sama dengan orang percaya, dengan murid-murid Tuhan, yang pada akhirnya Saulus mengganti namanya, diganti menjadi Paulus. Paulus ini ketika dia sudah ada di dalam Tuhan, dia memberitakan kepada orang-orang tentang Yesus adalah Tuhan. Dia mulai cerita tentang bagaimana Yesus adalah Tuhan, bagaimana Yesus yang menyelamatkan hidupnya, menyelamatkan umat manusia, menyelamatkan orang-orang, dan supaya mereka tidak masuk ke dalam api neraka. Pada waktu itu Paulus memberitakan kepada banyak orang. Akan tetapi, ternyata ada orang yang tidak suka dengan Paulus, yaitu orang-orang Yahudi. Dan orang-orang Yahudi ini ingin menangkap Paulus. Mereka tidak suka dengan Paulus. Mereka ingin menangkap dia. Adik-adik mungkin di rumah atau di sekolah atau di lingkungan kita ada yang tidak suka dengan kita. Ada yang tidak senang. Tidak usah berkecil hati. Tidak usah kita menjadi marah. Kita percaya bahwa Tuhan akan menolong kita. Tuhan akan membela kita. Nah, Paulus tidak disukai oleh orang Yahudi ini. Dan mereka ingin menangkap Paulus. Apa yang mereka lakukan? Siang ataupun malam, mereka menjaga pintu gerbang supaya Paulus tidak lari. Supaya bisa mereka menangkap Paulus. Mereka jaga. Mereka ingin menangkap Paulus. Akan tetapi ternyata rencana mereka itu diketahui oleh Paulus.
dan teman-temannya ingin memikirkan bagaimana cara untuk menyelamatkan Paulus. Adik-adik tahu, mereka berpikir, mereka berdoa, bagaimana cara untuk menyelamatkan Paulus. Tetapi ternyata di dalam Tuhan, Tuhan pasti menolong. Tuhan pasti membuka jalan. Di saat kita tidak ada jalan, Tuhan pasti membuka jalan bagi kita. Di saat kita berserah kepada Tuhan, Tuhan akan menolong kita. Adik-adik, ketika kita berdoa, kita meminta kepada Tuhan, Tuhan menolong kita. Mungkin hari-hari ini adik-adik ingin meminta sesuatu, ingin suka sesuatu. Berdoa kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan apa yang kita minta. Asalkan kita setia, percaya kepada Tuhan. Nah, Paulus akhirnya teman-teman mempunyai rencana, yaitu pada malam hari mereka menurunkan Paulus dari atas tembok ke dalam sebuah keranjang. Ini yang dilakukan oleh teman-teman Paulus untuk menyelamatkan Paulus. Karena mereka tahu bahwa Paulus ingin ditangkap, ingin dipenjarakan oleh orang-orang Yahudi tadi. Tetapi Tuhan memberikan mereka satu pemikiran. Paulus diturunkan melalui sebuah keranjang. Dan akhirnya Paulus berhasil lolos dan tidak tertangkap. Tuhan membela Paulus. Tuhan menolong Paulus. Demikian juga dengan kita. Tuhan pasti menolong kita. Tuhan pasti membela kita. Tuhan pasti memberkati kita. Asalkan kita tetap percaya kepada Tuhan. Lalu Paulus pergi ke murid-murid yang ada di Yerusalem. Murid-murid di Yerusalem takut kepada Paulus. Ketika mereka melihat Paulus, mereka ragu. Apakah Paulus itu seorang murid? Karena mereka tahu bahwa Paulus yang dahulu adalah Saulus suka menganiaya, mencari mereka untuk menangkap mereka. Dan ketika Paulus sudah bertobat, ketika mereka berjumpa dengan Paulus, mereka takut. Mereka pikir Paulus akan menangkap mereka. Tetapi tidak. Ada satu orang di situ yang bernama Barnabas. Barnabas mengetahui bahwa Paulus ini sudah menjadi murid Tuhan. Dia sudah berubah. Dia sudah mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Saulus ceritakan kepada Barnabas, ceritakan bahwa Paulus ini sudah berubah. Dia sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Dan akhirnya Paulus dan Barnabas bersama-sama memberitakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Paulus dan Barnabas ini mulai bersaksi, mulai menceritakan, mulai berkhotbah tentang Tuhan Yesus. Dia berjumpa dengan orang, dia beritakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Yesus yang menyelamatkan. Yesus adalah penolong di dalam kehidupan setiap orang yang percaya. Dia berubah, Paulus berubah, dan Paulus ingin supaya orang-orang juga tahu, mengenal tentang Yesus. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, Tuhan pasti menolong kita ketika kita percaya kepada Tuhan. Saat ini kita harus mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Dia yang akan menyelamatkan saya dan saudara, saya dan adik-adik. Sama seperti Paulus ini ditolong oleh Tuhan. Om percaya, om berdoa juga, adik-adik pasti ditolong oleh Tuhan. Menghadapi pergumulan, menghadapi persoalan, menghadapi tantangan, pasti ditolong oleh Tuhan kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus. Ayat hafalan di dalam Roma pasal 10 ayat yang ke-9 dikatakan, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Puji Tuhan, biarlah cerita firman Tuhan ini menjadi berkat bagi adik-adik semua,
bagaimana Paulus di dalam keranjang ditolong, dia diselamatkan oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sebelum itu kita tutup, Om akan berdoa buat adik-adik. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu, kami bersyukur buat firman-Mu yang sudah datang kepada kami. Sama seperti Paulus ditolong oleh Tuhan, kami percaya, kami yakin kami juga ditolong oleh Tuhan. Kami berdoa buat adik-adik yang mendengarkan cerita firman Allah ini. Tuhan berkati mereka, Tuhan tolong mereka, supaya mereka tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Mereka tetap berserah kepada Tuhan. Berkati adik-adik di rumah, di dalam sekolah mereka, dalam pergaulan mereka. Tuhan senantiasa menolong dan memberkati. Berkati orang tua kami masing-masing. Kami berdoa buat orang tua kami, buat papa mama, buat adik kakak. Biarlah senantiasa dipelihara, dijaga oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau baik bagi kami, Engkau selamatkan kami, Engkau menolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.